Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu menemukan pesan ini, percayalah, ini bukan kebetulan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam dunia spiritual. Tidak waktu, tidak perasaan, tidak pula pertemuan yang terjadi tepat di saat hatimu paling rapuh namun masih berusaha bertahan. Segalanya memiliki arah. Segalanya memiliki maksud. Dan saat ini, semesta tidak sedang bermain-main. Ia sedang mengantarkanmu pada sebuah panggilan yang hanya bisa didengar oleh mereka yang hatinya masih hidup. Mungkin tubuhmu lelah, pikiranmu penat. Ada hari-hari di mana kamu merasa ingin menyerah, ingin berhenti melawan, ingin sekadar menjadi seperti kebanyakan orang yang tidak peduli lagi pada suara hati. Namun entah mengapa, kamu masih di sini. Masih mendengarkan. Masih bertanya dalam diam, apa sebenarnya yang sedang terjadi pada diriku? Dan justru disitulah tanda pertama itu muncul. Bahwa jiwamu belum padam. Bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang masih ingin dijaga. Dengarkan ini perlahan. Pesan ini tidak dikirim untuk semua orang. Tidak semua orang akan bertahan mendengarnya. Tidak semua orang akan merasa tersentuh. Tapi kamu masih di sini. Dan itu sendiri sudah cukup untuk menjelaskan bahwa jiwamu bukan jiwa biasa. Kamu adalah jiwa yang sedang dipanggil. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu masih mau berjuang, bahkan saat hatimu hampir menyerah. Dalam perjalanan spiritual, Tuhan jarang berbicara dengan suara keras. Ia berbicara lewat getaran halus di dada, lewat rasa yang sulit dijelaskan, lewat pertemuan-pertemuan kecil yang terasa aneh tapi tepat. Dan hari ini, mungkin pesan ini adalah salah satunya. Sebuah bisikan lembut yang berkata, "Aku melihatmu." Melihat setiap perjuangan yang tak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Melihat setiap malam panjang yang kamu lewati sendirian. Melihat setiap godaan yang kamu tahan meski tidak ada yang tahu. Kamu mungkin bertanya dalam hati, jika aku sedang berada di jalan yang benar, mengapa godaan justru semakin kuat? Dan itulah pertanyaan yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang sedang mendekat pada cahaya. Karena kegelapan tidak pernah mengganggu mereka yang sudah tenggelam di dalamnya. Ia hanya muncul ketika cahaya mulai mendekat. Ia hanya menyerang ketika sesuatu yang berharga sedang dijaga. Ketahuilah ini, wahai jiwa terpilih. Godaan yang datang bukan tanda bahwa kamu lemah. Ia adalah tanda bahwa kamu sedang diperhatikan. Bukan hanya oleh langit, tapi juga oleh bayangan. Karena di dalam dirimu ada potensi yang tidak ingin kamu sadari. Ada cahaya yang jika benar-benar menyala, akan mengubah arah hidupmu. Dan itulah yang sedang diuji sekarang, apakah kamu akan tetap menjaga nyala itu, atau membiarkannya redup perlahan tanpa kamu sadari. Pesan ini datang bukan untuk menghakimimu. Bukan untuk mengatakan bahwa kamu harus sempurna, tapi untuk mengingatkanmu bahwa apa yang sedang kamu rasakan memiliki makna. Bahwa lelahmu bukan sia-sia. Bahwa air mata yang kamu tahan, doa yang terasa hambar, dan perjuangan yang tampak sunyi itu, semuanya sedang membentukmu. Bayangkan sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan detak jantungmu. Detak itu adalah tanda bahwa kamu masih hidup, masih diberi kesempatan, masih dipercaya untuk menjaga sesuatu yang berharga. Dan selama napas itu masih ada, selama hatimu masih terusik oleh rasa bersalah dan keinginan untuk kembali pada cahaya, maka pintu itu belum pernah tertutup untukmu. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih dalam. Sebuah perjalanan untuk memahami bahwa ujian bukan hukuman, melainkan undangan. Undangan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Untuk mengenali siapa dirimu sebenarnya di balik semua godaan dan kelemahan manusiawimu. Dan jika hatimu bergetar saat mendengarkan ini, jika ada rasa hangat sekaligus takut yang bercampur di dadamu, itu tandanya kamu sedang disentuh. Jangan buru-buru menjauh. Jangan buru-buru menolak. Izinkan dirimu mendengar sampai akhir. Karena apa yang akan kamu temui setelah ini bukan sekadar kata-kata, tapi cermin. Cermin yang akan memperlihatkan betapa berharganya jiwamu,
Dan mengapa ujian ini tidak pernah datang pada orang yang sembarangan? Tenanglah, jiwa terpilih. Kamu tidak sendirian. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Serangan tanpa suara. Godaan yang datang saat kamu hampir menang. Ada satu pola yang jarang disadari oleh mereka yang sedang berjuang menjaga diri. Godaan paling kuat hampir tidak pernah datang saat hidupmu berantakan. Ia tidak muncul ketika kamu jauh dari Tuhan, ketika doa terasa asing, atau ketika hatimu sudah terbiasa gelap. Justru sebaliknya, ia datang di saat-saat tenang. Di saat kamu mulai merasa damai. Di saat ibadahmu mulai terjaga. Di saat hatimu pelan-pelan mendekat pada cahaya. Pernahkah kamu merasakannya? Saat kamu mulai rajin berdoa, tiba-tiba pikiranmu diuji. Saat kamu menata niat untuk hidup lebih bersih, justru muncul dorongan yang tak biasa. Saat kamu merasa, aku mulai membaik, disitulah sesuatu datang mengetuk pelan, seolah berkata, hanya sebentar saja. Dan banyak yang jatuh bukan karena keinginan besar, tapi karena mengira itu tidak berbahaya. Sadarlah, jiwa terpilih. Serangan ini tidak datang dengan suara keras. Tidak ada teriakan. Tidak ada paksaan. Ia datang dengan cara yang sangat halus, hampir tidak terasa seperti ancaman. Ia membungkus dirinya dengan rasa nyaman, dengan alasan sederhana, dengan kata-kata yang terdengar masuk akal. Kamu hanya lelah. Kamu pantas sedikit hiburan. Semua orang juga begitu. Dan sebelum kamu sempat menyadarinya, satu langkah kecil telah diambil. Musuh tidak bodoh. Ia tahu jika ia datang dengan kekerasan, kamu akan menolak. Maka ia datang sebagai teman. Sebagai penghibur. Sebagai sesuatu yang terlihat wajar. Nafsu tidak lagi tampil sebagai sesuatu yang gelap, tapi sebagai rasa penasaran kecil. Sebuah tontonan yang awalnya sekadar iseng. Sebuah pikiran yang kamu biarkan lewat tanpa dilawan. Sebuah kebiasaan ringan yang kamu ulang karena terasa sepele. Dan disitulah bahaya itu dimulai. Dosa jarang menghancurkan manusia lewat satu pukulan besar. Ia menghancurkan lewat tetesan kecil yang terus berulang. Hari ini kamu berkata, cuma sekali. Besok kamu berkata, aku bisa mengendalikannya. Dan tanpa kamu sadari, rasa bersalah mulai menipis. Hati mulai terbiasa. Yang dulu membuatmu gelisah, kini terasa biasa. Yang dulu kamu lawan, kini kamu biarkan. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tidak sadar sedang diseret pelan-pelan menjauh dari cahaya. Ingat ini baik-baik. Musuh tidak ingin kamu langsung jatuh jauh. Ia hanya ingin kamu berhenti waspada. Karena begitu kewaspadaan hilang, pertahanan runtuh dengan sendirinya. Dosa kecil yang diulang tanpa rasa bersalah adalah pintu terbesar kehancuran rohani. Bukan karena besarnya dosa itu, tapi karena ia mematikan kepekaan hati. Dan ketika hati tumpul, cahaya sulit masuk. Namun dengarkan ini dengan tenang. Jika godaan datang saat kamu sedang berusaha memperbaiki diri, itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Itu bukan bukti bahwa Tuhan meninggalkanmu. Justru sebaliknya. Itu tanda bahwa langkahmu diperhatikan. Bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang bernilai untuk diganggu. Karena kegelapan tidak membuang energi untuk mereka yang tidak membawa cahaya. Setan tidak mengejar orang yang berjalan tanpa arah. Ia mengejar mereka yang mulai menemukan jalannya. Ia tidak sibuk menggoda mereka yang sudah jauh. Ia sibuk mengalihkan mereka yang hampir sampai. Dan kamu, wahai jiwa terpilih, mungkin sedang berada sangat dekat dengan kemenanganmu, itulah mengapa serangan terasa lebih intens, lebih licin, lebih halus dari sebelumnya. Perhatikan betul cara ia bekerja. Ia tidak memintamu berbuat dosa besar. Ia hanya memintamu lengah sebentar. Ia tidak meminta jiwamu hari ini. Ia hanya meminta perhatianmu, pandanganmu, pikiranmu. Dan dari situlah ia membangun jaringnya. Sedikit demi sedikit, fokusmu bergeser. Doamu terasa hambar. Hatimu terasa berat. Bukan karena Tuhan menjauh,
Tapi karena hatimu mulai tertutup lapisan demi lapisan kebiasaan yang tidak kamu jaga. Tapi ada kabar baik yang harus kamu dengar. Setiap kali kamu menyadari godaan itu, setiap kali kamu berhenti sejenak dan bertanya, kenapa ini datang sekarang? Disitulah kesadaran lahir. Dan kesadaran adalah awal kemenangan. Musuh takut pada orang yang sadar. Karena orang yang sadar tidak bisa dijerat dengan mudah. Maka jangan membenci dirimu ketika godaan datang. Jangan langsung merasa hina. Lihatlah ia sebagai tanda. Tanda bahwa kamu sedang bertumbuh. Tanda bahwa perjalananmu tidak sia-sia. Tanda bahwa kamu hampir menembus lapisan lama dari dirimu yang dulu. Jiwa terpilih, tetaplah waspada, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesadaran. Karena setiap godaan yang datang tanpa suara adalah ujian apakah kamu cukup sadar untuk mengenalinya. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak mengikuti dorongan itu, meski hanya satu langkah kecil, kamu sedang memenangkan pertempuran besar yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun dicatat oleh langit. Dan ingatlah ini selalu, jika kamu sedang diserang dengan cara yang begitu halus, itu berarti kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Musuh tak terlihat, bisikan yang menjerat pikiran. Musuh terbesarmu bukanlah sosok menyeramkan yang datang dari luar dengan wajah gelap dan ancaman nyata. Ia tidak bertanduk. Ia tidak berteriak. Ia tidak memaksamu jatuh. Justru sebaliknya. Musuh itu hadir sebagai bisikan lembut di dalam pikiranmu. Sebuah suara yang terdengar seperti milikmu sendiri. Tenang, masuk akal, dan seringkali terasa penuh pengertian. Dan karena itulah ia berbahaya. Ia tidak menyerang tubuhmu terlebih dahulu. Ia menyerang pikiranmu. Karena ia tahu, jika pikiran sudah dikuasai, tubuh akan mengikuti dengan sendirinya. Maka ia masuk lewat celah-celah kecil yang kamu anggap sepele. Lewat rasa kesepian yang tidak kamu ceritakan pada siapapun. Lewat malam-malam sunyi saat ponselmu menyala. Lewat notifikasi kecil yang muncul di saat pertahananmu sedang rendah. Lewat kebiasaan yang awalnya hanya pengisi waktu, tapi perlahan menjadi kebutuhan. Perhatikan bagaimana semuanya selalu dimulai dengan sangat halus. Tidak ada paksaan. Tidak ada larangan yang dilanggar secara terang-terangan. Hanya satu pikiran kecil, lihat sebentar saja. Lalu besok, tidak apa-apa, aku masih bisa mengendalikan. Lalu lusa, aku sudah terlanjur, sekalian saja. Dan tanpa kamu sadari, sesuatu yang dulu terasa berat kini terasa ringan. Sesuatu yang dulu kamu takuti kini kamu cari. Inilah cara musuh bekerja, jiwa terpilih. Ia tidak membuatmu langsung jatuh dalam dosa besar. Ia membiasakanmu dulu. Ia mengikis kepekaanmu perlahan, seperti air yang menetes di atas batu. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan konsistensi. Setiap pengulangan kecil membuat hatimu sedikit lebih tumpul dari kemarin. Hingga suatu hari, kamu tidak lagi terkejut dengan dosa yang sama. Dan disitulah bahaya sesungguhnya dimulai. Bukan karena kamu menjadi orang jahat, tapi karena kamu mulai kehilangan rasa bersalah. Dan saat rasa bersalah hilang, penjaga hati pergi. Musuh tahu betul bahwa selama kamu masih merasa malu, masih merasa berdosa, masih ingin memohon ampun, ia belum menang. Maka target utamanya bukanlah dosamu, tapi rasa malumu. Ia ingin membuatmu merasa bahwa semua ini wajar. Bahwa ini hanya kebutuhan manusia. Bahwa ini lebih baik daripada dosa yang lebih besar. Bahwa Tuhan pasti memaklumi. Dengarkan baik-baik. Pembenaran logis adalah senjata paling mematikan. Karena ia tidak terasa seperti kebohongan. Ia terdengar rasional. Ia terdengar dewasa. Ia terdengar bijak. Padahal ia sedang mematikan alarm di hatimu. Ia membuatmu berhenti merasa perlu kembali. Berhenti merasa perlu meminta ampun. Dan ketika kamu berhenti meminta ampun, bukan Tuhan yang menjauh, kamu yang berhenti mengetuk pintu cahaya. Musuh tak terlihat ini juga sangat memahami ritmemu. Ia tahu kapan kamu lelah. Ia tahu jam-jam rapuhmu.
Ia tahu kapan kamu merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak dianggap. Di saat itulah ia datang menawarkan pelarian. Bukan solusi, tapi pelarian. Bukan penyembuhan, tapi penundaan luka. Dan karena pelarian itu terasa hangat di awal, kamu mengira itu pertolongan. Padahal ia sedang menambah luka yang akan kamu rasakan nanti. Kesepian adalah ladang subur bagi bisikan ini. Saat kamu merasa sendirian, suara itu berkata, setidaknya ini membuatmu merasa hidup. Saat kamu kecewa, ia berbisik, kamu pantas bahagia. Saat kamu lelah berjuang, ia berkata, tidak apa-apa, berhenti sebentar. Dan tanpa kamu sadari, sebentar, itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi keterikatan. Keterikatan menjadi candu. Namun dengarkan ini dengan penuh kesadaran, jiwa terpilih. Mengetahui pola kerja musuh bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk membuatmu sadar. Kamu tidak bodoh. Kamu tidak lemah. Kamu hanya belum melihat bagaimana permainan ini dijalankan. Dan begitu kamu melihatnya, kekuatannya mulai berkurang. Karena kegelapan tidak pernah menang melawan cahaya, ia hanya menang melawan ketidaksadaran. Setiap kali kamu berkata dalam hati, aku tahu ini bukan kebetulan, sebuah celah tertutup. Setiap kali kamu menyadari bahwa bisikan itu bukan suara sejati jiwamu, sebuah rantai mulai longgar. Dan setiap kali kamu kembali meminta ampun, meski dengan suara gemetar, cahaya mulai masuk lagi. Sedikit, pelan, tapi nyata. Ingat ini selalu. Selama kamu masih merasa gelisah setelah jatuh, selama hatimu masih ingin kembali, selama kamu masih bertanya dan mendengarkan, musuh itu belum menang. Ia hanya membuatmu lupa sebentar siapa dirimu. Dan bagian dari perjalanan ini adalah mengingat kembali. Jiwa terpilih, musuhmu bekerja dalam diam. Maka kemenanganmu juga lahir dari kesadaran yang sunyi. Bukan dari teriakan, bukan dari amarah, tapi dari pengenalan. Dan hari ini, dengan memahami cara ia menjerat pikiranmu, kamu telah mengambil satu langkah besar keluar dari jaringnya. Jika selama ini kamu mengira bahwa godaan hanyalah urusan tubuh, keinginan sesaat, atau nafsu yang harus ditekan, maka sekarang dengarkan ini dengan lebih dalam. Godaan yang kamu hadapi bukan sekadar tentang apa yang kamu lakukan, tapi tentang kemana hidupmu diarahkan. Ia bukan hanya menarik tanganmu, tapi berusaha membelokkan kompas jiwamu. Karena yang dipertaruhkan bukan satu momen, melainkan masa depan yang sedang dibentuk pelan-pelan di dalam dirimu. Setiap kali kamu jatuh, dampaknya tidak berhenti pada satu perbuatan. Ia merembet ke dalam batin. Doa yang dulu terasa hangat kini terasa hambar. Kata-kata yang kamu ucapkan dalam ibadah terasa kosong, seolah hanya lewat di bibir tanpa menyentuh hati. Fokus hidupmu mulai kabur. Hal-hal yang dulu penting terasa jauh. Kamu mulai kehilangan arah, bukan karena kamu tidak tahu mana yang benar, tapi karena kamu mulai merasa tidak layak untuk kembali. Dan disitulah musuh sebenarnya bekerja dengan paling kejam. Bukan dengan menjatuhkanmu sekali, tapi dengan membuatmu percaya bahwa kamu tidak pantas bangkit. Ia membisikkan rasa malu yang salah. Bukan malu yang menuntun pada taubat, tapi malu yang membuatmu bersembunyi. Malu yang berkata, untuk apa kembali? Kamu akan jatuh lagi. Malu yang membuatmu menjauh dari doa, dari zikir, dari cahaya, karena kamu merasa kotor. Perhatikan baik-baik. Musuh tidak terlalu peduli apakah kamu beribadah atau tidak. Yang ia inginkan adalah satu hal, agar kamu berhenti berharap. Agar kamu berhenti merasa bahwa Tuhan masih menginginkanmu. Ia tahu, selama kamu masih percaya pintu itu terbuka, ia tidak akan pernah benar-benar menang. Maka ia berusaha menghilangkan rasa malu yang benar dan menggantinya dengan putus asa. Padahal rasa malu yang sejati adalah anugerah. Ia adalah alarm jiwa. Tanda bahwa hatimu masih hidup. Yang berbahaya bukanlah jatuh, tapi ketika kamu tidak lagi merasa apa-apa setelah jatuh. Ketika dosa terasa biasa. Ketika penyesalan hilang. Karena disitulah jiwa benar-benar terancam.
Namun jika hari ini kamu masih merasa sesak di dada setelah tergelincir, jika kamu masih ingin menangis dalam doa meski merasa tak layak, itu artinya kamu belum kalah. Dengarkan ini perlahan, jiwa terpilih. Tuhan tidak pernah menunggumu dalam keadaan sempurna. Jika kesempurnaan adalah syarat, maka tidak satu pun manusia akan kembali. Tuhan menunggumu dalam keadaan hancur, lelah, kotor, dan malu, selama kamu mau pulang. Ia tidak menghitung berapa kali kamu jatuh. Ia melihat arah langkahmu setelah jatuh itu. Pertempuran sejati bukan tentang siapa yang tidak pernah tergoda. Pertempuran sejati adalah tentang siapa yang tidak tinggal terlalu lama di tanah setelah jatuh. Bangkit bukan berarti langsung kuat. Bangkit kadang hanya berarti satu doa lirih. Satu istighfar yang nyaris tak terdengar. Satu keputusan kecil untuk tidak mengulang hari ini. Dan di mata langit, itu sudah cukup untuk memulai perubahan. Jangan tertipu oleh bisikan yang berkata bahwa kamu terlalu kotor untuk kembali. Itu bukan suara Tuhan. Itu suara yang ingin memastikan kamu tetap jauh. Tuhan tidak pernah jijik pada hamba-Nya yang ingin pulang. Justru sebaliknya, setiap langkah pulang, sekecil apapun, disambut dengan kasih yang tidak pernah kamu bayangkan. Bahkan ketika langkah itu tertatih dan penuh ragu. Renungkan ini. Berapa banyak orang yang jatuh, lalu menyerah bukan karena mereka tidak mampu bangkit, tapi karena mereka percaya bahwa jatuhnya terlalu parah. Padahal tidak ada jurang yang lebih dalam dari rahmat Tuhan. Tidak ada noda yang lebih besar dari ampunannya. Yang ada hanyalah manusia yang terlalu lama memeluk rasa bersalah, hingga lupa bahwa rasa bersalah seharusnya mengantar pulang, bukan mengurung. Medan perang ini memang melelahkan. Kamu mungkin jatuh berkali-kali di tempat yang sama. Tapi setiap kali kamu kembali, kamu tidak kembali sebagai orang yang sama. Ada pelajaran. Ada kesadaran. Ada bagian dari dirimu yang semakin kuat, meski kamu belum menyadarinya. Dan suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua jatuh itu tidak pernah sia-sia. Mereka adalah bagian dari proses pemurnian arah hidupmu. Jiwa terpilih, jangan ukur dirimu dari titik terendahmu. Ukurlah dari keberanianmu untuk bangkit lagi. Karena di medan perang sejati ini, yang menang bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang tetap memilih cahaya meski pernah terseret gelap. Dan selama kamu masih mau pulang, harapan itu belum pernah mati. Cara menang di tengah godaan, membentang batin. Kemenangan dalam peperangan ini tidak pernah dimulai dari amarah. Ia tidak lahir dari kebencian pada diri sendiri, dari sumpah yang keras, atau dari janji besar yang diucapkan saat emosi memuncak. Kemenangan sejati lahir dari kesadaran yang tenang. Dari satu momen hening ketika kamu menyadari, aku sedang diuji, lalu memilih untuk tidak bereaksi seperti biasanya. Disitulah titik awal perubahan. Bukan ketika kamu merasa kuat, tapi ketika kamu sadar. Kesadaran adalah cahaya pertama. Dan cahaya ini menyala di pikiranmu. Karena benteng terkuat bukanlah tangan yang menahan, melainkan pikiran yang terjaga. Apapun yang kamu biarkan hidup di pikiranmu akan mencari jalan ke hatimu. Dan apapun yang berdiam di hati akan menentukan arah langkahmu. Itulah sebabnya menjaga pikiran adalah fondasi dari semua kemenangan batin. Bukan dengan memaksanya kosong, tapi dengan menyadari apa yang kamu izinkan tinggal di sana. Perhatikan baik-baik, jiwa terpilih. Godaan tidak selalu kuat dengan sendirinya. Ia menjadi kuat karena kamu memberinya ruang. Setiap kali kamu memberi makan nafsu dengan perhatian, dengan imajinasi, dengan penundaan kecil, ia tumbuh. Seperti api, ia tidak butuh kayu besar. Sedikit saja cukup untuk membuatnya hidup. Dan sebaliknya, ketika kamu berhenti memberinya makan, ia melemah. Bukan karena kamu melawannya, tapi karena ia kehilangan sumbernya. Menghentikan, memberi makan, nafsu bukan berarti kamu harus membenci dirimu atau dunia. Itu berarti kamu belajar berkata cukup. Ketika pikiran mulai melayang, kamu menariknya kembali tanpa marah. Ketika mata ingin melihat lebih jauh,
kamu memilih berpaling tanpa drama. Ketika dorongan muncul, kamu bernapas dan membiarkannya lewat. Godaan itu seperti gelombang. Jika kamu tidak melompat ke dalamnya, ia akan surut dengan sendirinya. Namun ingat ini, mengusir gelap saja tidak cukup. Jika ruang yang ditinggalkan kosong, gelap akan kembali dengan wajah lain. Karena itu, kemenangan sejati tidak hanya tentang menolak, tapi tentang mengganti. Mengganti ruang kosong dengan cahaya. Cahaya tidak selalu berupa ibadah yang panjang. Kadang ia hadir dalam zikir pendek yang diulang dengan sadar. Dalam duduk hening beberapa menit, mengingat bahwa kamu sedang diawasi oleh kasih, bukan ancaman. Dalam amal kecil yang kamu lakukan dengan tulus tanpa ingin dilihat. Setiap cahaya kecil yang kamu nyalakan adalah batu bata bagi benteng batinmu. Dan benteng ini tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun dari kebiasaan sederhana yang diulang dengan kesadaran. Dari memilih menenangkan diri daripada melampiaskan. Dari memilih diam daripada membuka celah. Dari memilih kembali meski hatimu belum sepenuhnya bersih. Jangan menunggu menjadi kuat untuk memulai. Justru dengan memulai, kekuatan itu datang. Setiap kali kamu menahan diri, ada bagian dari jiwamu yang menguat meski kamu tidak langsung merasakannya. Malaikat mencatat momen-momen kecil yang manusia anggap sepele. Dan di hadapan Tuhan, 1 detik menahan diri bisa lebih berat nilainya daripada 1000 langkah yang diambil tanpa perjuangan. Namun ada satu hal yang perlu kamu jaga dengan sangat lembut, kerendahan hati. Jangan sombong pada kemenangan kecil. Jangan merasa aman hanya karena hari ini kamu berhasil. Musuh tidak pergi. Ia menunggu. Menunggu saat kamu lengah. Menunggu saat kamu merasa sudah kebal. Maka tetaplah rendah hati dalam kemenangan dan waspada dalam ketenangan. Benteng bukan berarti kamu tak bisa diserang, tapi berarti kamu siap ketika serangan datang. Jika suatu hari kamu goyah lagi, jangan hancurkan bentengmu sendiri dengan rasa benci. Jangan berkata, semua usahaku sia-sia. Tidak ada usaha yang sia-sia. Setiap perjuangan meninggalkan jejak kekuatan. Bangkitlah pelan-pelan. Bersihkan kembali hatimu tanpa drama. Karena Tuhan tidak meminta konsistensi yang sempurna. Ia meminta kejujuran dalam kembali. Jiwa terpilih, cara menang di tengah godaan bukanlah rahasia besar yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia sederhana, tapi dalam. Sadar. Jaga pikiran. Hentikan memberi makan nafsu. Isi ruang dengan cahaya. Tetap rendah hati. Dan ulangi lagi esok hari. Dalam kesederhanaan itulah kekuatan sejati dibentuk. Dan suatu saat, tanpa kamu sadari, godaan yang dulu terasa seperti badai akan terasa seperti angin lewat. Bukan karena kamu kebal, tapi karena benteng batinmu telah berdiri. Dan di balik benteng itu, jiwamu belajar tenang. Cahaya terakhir, saat Tuhan meneguhkan yang bertahan. Ada satu fase dalam perjalanan rohani yang hampir tidak pernah dibicarakan dengan jujur. Sebuah titik di mana kamu sudah berusaha, sudah menahan diri, sudah jatuh dan bangkit berkali-kali, namun entah mengapa ujian justru terasa semakin berat. Bukan lebih kasar, tapi lebih melelahkan. Di titik inilah banyak jiwa menyerah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lelah. Namun jika kamu sampai di sini dan masih bertahan, dengarkan baik-baik. Bisa jadi inilah cahaya terakhir sebelum kebebasan. Seringkali, sebelum sesuatu benar-benar dilepaskan, genggamannya terasa paling kuat. Godaan terasa lebih licin. Kesepian terasa lebih sunyi. Doa terasa seperti menembus ruang kosong. Dan disitulah hati mulai bertanya, sampai kapan? Pertanyaan itu bukan tanda kurang iman. Ia adalah tanda bahwa jiwamu sedang dimurnikan. Karena emas tidak pernah menjadi emas tanpa api. Dan api itu tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk memisahkan yang murni dari yang bukan. Proses ini menyakitkan karena ia membakar lapisan-lapisan lama yang selama ini menempel pada identitasmu. Kebiasaan yang dulu terasa nyaman kini terasa sempit. Pelarian yang dulu menenangkan kini terasa hampa.
Dunia yang dulu menghibur kini terasa bising. Dan kamu mulai merasa asing, bahkan pada dirimu sendiri. Tapi justru di sanalah perubahan terjadi. Karena jiwa yang sedang dimurnikan memang harus merasa tidak cocok lagi dengan kotoran lama. Kesunyian yang kamu rasakan bukan hukuman. Ia adalah ruang. Ruang di mana Tuhan mengajakmu berbicara tanpa gangguan. Tanpa topeng. Tanpa pencitraan. Tanpa suara dunia yang memaksamu menjadi sesuatu. Dalam sunyi itu, tidak ada tuntutan untuk terlihat kuat. Tidak ada kewajiban untuk selalu baik-baik saja. Yang ada hanya kejujuran. Dan kejujuran adalah pintu penyembuhan yang paling dalam. Di dunia yang menormalisasi kotor, memilih bersih memang membuatmu terlihat aneh. Dunia akan mengatakan kamu berlebihan, terlalu kaku, terlalu suci. Mereka tidak tahu bahwa yang kamu jaga bukan aturan, tapi kedamaian. Mereka tidak tahu bahwa harga yang kamu bayar bukan pengekangan, tapi kebebasan jiwa. Dan mereka tidak tahu bahwa kamu sedang melindungi sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kenikmatan sesaat. Pada titik ini, kamu mulai menyadari nilai dirimu sendiri. Bukan nilai yang diberikan oleh manusia, bukan pujian, bukan validasi, tapi nilai yang tumbuh dari dalam. Kesadaran bahwa jiwamu terlalu mahal untuk dijatuhkan oleh hal-hal murah. Bahwa ketenanganmu terlalu berharga untuk ditukar dengan candu yang meninggalkan luka. Bahwa cintamu pada Tuhan dan dirimu sendiri tidak bisa lagi diperdagangkan. Dan kesadaran ini tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari luka, dari air mata, dari malam-malam panjang di mana kamu hampir menyerah tapi memilih bertahan. Dari setiap godaan yang kamu lawan meski tak ada yang melihat. Dari setiap doa yang kamu panjatkan meski terasa kosong. Semua itu membentuk fondasi baru dalam dirimu. Fondasi yang tidak mudah goyah. Jika hari ini kamu merasa berada di ambang batas, ketahuilah ini, banyak perubahan besar terjadi tepat setelah manusia hampir berhenti. Banyak pembebasan datang satu langkah setelah titik paling gelap. Bukan kebetulan jika ujian terasa memuncak. Itu pertanda bahwa sesuatu sedang diselesaikan. Bahwa fase lama hampir berakhir. Bahwa jiwamu sedang bersiap memasuki ruang yang lebih lapang. Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-Nya bertahan tanpa tujuan. Jika kamu masih diberi kekuatan untuk bertahan hari ini, itu karena ada cahaya yang sudah disiapkan. Bukan cahaya yang menyilaukan dunia, tapi cahaya yang menenangkan batin. Cahaya yang membuatmu tidak lagi haus pada hal-hal yang dulu menguasaimu. Cahaya yang membuatmu berdiri dengan tenang di tengah dunia yang gaduh. Jiwa terpilih, jangan menyerah di titik ini. Jangan mundur saat api hampir padam. Bertahanlah sedikit lagi, bukan dengan tenaga, tapi dengan kepercayaan. Percaya bahwa apa yang sedang kamu alami bukan penundaan, tapi pemurnian. Bukan penolakan, tapi peneguhan. Dan ketika cahaya itu akhirnya terasa, bukan sebagai euforia, tapi sebagai kedamaian, kamu akan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Karena yang sedang Tuhan bentuk bukan hanya dirimu yang lebih kuat, tapi dirimu yang lebih bebas. Kamu tidak dipilih karena sempurna. Jika kamu masih berada di sini, masih membaca, masih mendengarkan panggilan halus yang terus mengajakmu bertahan, maka dengarkan peneguhan terakhir ini dengan hati yang terbuka. Ini bukan kebetulan. Tidak pernah ada kebetulan dalam perjalanan jiwa. Setiap langkah yang membawamu sampai ke titik ini, jatuh, bangkit, ragu, menangis, bertahan, semuanya adalah bagian dari sebuah skenario kasih yang tidak selalu kamu pahami, tapi selalu diarahkan untuk kebaikan terdalam. Kamu tidak dipilih karena kamu sempurna. Jika kesempurnaan adalah syarat, maka tidak satu pun manusia layak. Kamu dipilih karena satu hal yang jauh lebih berharga di mata Tuhan, kesediaan untuk terus bangkit. Setiap kali kamu jatuh dan memilih kembali, meski dengan hati gemetar, disitulah nilai sejati perjalananmu. Tuhan tidak mencari hamba yang tidak pernah salah. Tuhan meneguhkan hamba yang tidak berhenti pulang. Seringkali manusia mengira bahwa pilihan Tuhan hanya jatuh pada mereka yang bersih lahir dan batin,
yang ibadahnya rapi, yang hidupnya terlihat lurus tanpa celah. Padahal langit melihat dengan cara yang berbeda. Langit melihat perjuangan yang tersembunyi. Melihat pertempuran batin yang tidak pernah dipamerkan. Melihat malam-malam sunyi ketika kamu menolak dosa bukan karena takut manusia, tapi karena kamu ingin menjaga cahaya kecil yang masih menyala di dalam dada. Ketahuilah ini, jiwa terpilih. Setiap penolakan terhadap dosa, sekecil apapun, dicatat sebagai kemenangan. Bahkan ketika penolakan itu hanya berlangsung beberapa detik. Bahkan ketika setelahnya kamu masih merasa lemah. Di mata Tuhan, momen ketika kamu memilihnya di tengah godaan jauh lebih berat nilainya daripada kebaikan yang dilakukan tanpa ujian. Karena disitulah kejujuran cinta diuji. Dan perlahan, tanpa kamu sadari, jiwamu mulai pulih. Bukan dengan lonjakan besar, tapi dengan perubahan halus. Kamu menjadi lebih sadar pada pikiranmu sendiri. Lebih peka terhadap tanda-tanda yang dulu kamu abaikan. Lebih cepat kembali ketika tergelincir. Lebih lembut pada dirimu tanpa membenarkan kesalahan. Inilah tanda pemulihan sejati. Bukan hilangnya godaan, tapi bertumbuhnya kesadaran. Kedekatan dengan cahaya juga berubah bentuk. Ia tidak selalu datang sebagai perasaan haru atau getaran kuat. Kadang ia hadir sebagai ketenangan yang stabil. Sebagai kemampuan untuk berkata tidak tanpa drama. Sebagai keinginan yang mulai pudar terhadap hal-hal yang dulu menguasaimu. Dan ketika kamu menyadari bahwa dunia tidak lagi memegang hatimu sekuat dulu, itu adalah kemenangan besar yang sering luput disadari. Perjalanan ini mungkin tidak membuatmu terlihat istimewa di mata manusia. Bahkan mungkin sebaliknya. Kamu terlihat biasa, sepi, tidak mencolok. Tapi ketahuilah, banyak jiwa yang tidak mampu berjalan sejauh ini. Banyak yang berhenti di tengah, bukan karena mereka tidak dipanggil, tapi karena mereka tidak mau bertahan. Maka jika hari ini kamu masih memilih jalan ini, itu adalah kehormatan sekaligus amanah. Peneguhan ini bukan untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari siapapun. Justru sebaliknya, ia mengajakmu untuk semakin rendah hati. Karena semakin dekat seseorang pada cahaya, semakin ia sadar betapa ia membutuhkan rahmat. Jangan pernah merasa sudah sampai. Jangan pernah meremehkan godaan. Tapi juga jangan lagi meragukan nilai perjuanganmu. Sekarang, izinkan hatimu beristirahat sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan bahwa perjuangan ini tidak sia-sia. Bahwa setiap air mata yang jatuh dalam diam telah membersihkan sesuatu di dalam dirimu. Bahwa setiap langkah kecil menuju kebaikan telah mengubah arah hidupmu lebih dari yang kamu bayangkan. Dan bahwa Tuhan tidak pernah jauh, bahkan ketika kamu merasa paling sendirian. Jiwa terpilih, jalan ini memang tidak mudah. Tapi ia nyata. Ia bermakna. Dan ia mengantarmu pada versi dirimu yang lebih jujur, lebih sadar, dan lebih dekat dengan tujuan penciptaanmu. Teruslah berjalan dengan tenang. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membandingkan. Cukup setia pada langkah hari ini. Karena pada akhirnya, kamu akan mengerti, kamu tidak dipilih karena sempurna. Kamu diteguhkan karena kamu bertahan. Dan itu sudah lebih dari cukup di mata langit.